Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Moritz. Dan pada edisi analisa mingguan kita pada kesempatan kali ini, rekan trader, kita sudah menutup bulan November. Dan kita akan memulai di bulan Desember, di penghujung tahun 2024. Semua bergerak seperti yang telah diprediksikan. Dan pasar akan terus bergerak. Fenomena-fenomena yang terjadi, bagaimana dalam tahun ini fenomena yang terjadi sehingga membuat emas bisa naik sampai posisi yang lebih tinggi, begitupun juga Bitcoin. Dan akhir-akhir ini dolar Amerika semakin kuat lagi. Ini akan menjadi bahasan kita sebelum kita akan menutup tahun 2024. Dan untuk edisi analisa mingguan kita kali ini, di mana dari tanggal 2 Desember sampai tanggal 6 Desember, kita akan membahas apa yang terjadi. Karena minggu ini, dari tanggal 2 sampai tanggal 6, data-data dari hari Senin sampai hari Jumat dipenuhi dengan data-data yang sangat luar biasa yang akan dipublikasikan. Oke rekan trader, mari kita lihat rekan trader bagaimana pergerakan yang terjadi selama satu minggu. Sudah sangat jelas, kita bisa lihat di sini dari indeks dolar Amerika. Kita mulai dari indeks dolar Amerika, kita lihat bagaimana indeks dolar Amerika selama satu minggu ini mengalami pelemahan yang signifikan. Hal ini juga kalau kita lihat tidak lepas dari mulai hari Senin kemarin, di mana pidato dari Donald Trump mengumumkan tarif sebesar 25% barang import akan dilakukan terhadap Kanada, Meksiko, dan Cina. Ya, Cina 10%. Inilah yang membuat bagaimana pasar bergerak dan pasar menyikapi apa kata Donald Trump tersebut. Kita bisa lihat hampir selama satu minggu dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan dari 107.473 sampai dengan titik terendah di 105.790. Ini pergerakan masih akan terus berlanjut rekan trader. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita bisa lihat euro angkel saham dolar pada minggu lalu mengalami penguatan yang signifikan rekan trader. Secara garis besar kalau kita lihat dia bergerak rekan trader dari level paling terendah 1.04191 sampai level paling tertinggi di 1.06151. Ini adalah sebuah pergerakan yang sangat luar biasa rekan trader, dan kalau kita lihat pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar ini tidak bisa lepas dari data-data tenaga kerja yang akan dikeluarkan, data inflasi zona euro ya. Inilah yang menjadi permasalahannya sehingga bisa mengalami penguatan. Selain itu juga kembali lagi statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump untuk perang tarif nanti 25 dan 10% buat Cina, serta bagaimana penunjukan Scott Bessent sebagai Menteri Keuangan ke depan yang ditunjuk oleh Donald Trump. Bereaksi sangat luar biasa pasar. Selanjutnya rekan trader, bagaimanakah untuk pound sterling? Kita lihat secara garis besar rekan trader pergerakan pound sterling menguat sangat luar biasa dari level terendah 1.25077 sampai 1.27507. Ini pergerakan yang sangat luar biasa rekan trader, dan kalau kita lihat pound sterling dia mengalami pemulihan terhadap dolar Amerika dan dia telah berhasil menghentikan penurunan yang terjadi rekan trader ya. Kita bisa lihat juga bahwa pound sterling ini akan terus melihat dan menyikapi apa yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Central Bank Inggris ya, Scott Bessent, serta nanti Jerome Powell pada akhir minggu nanti ya. Jadi dia sangat-sangat bereaksi di sini ya. Dan kalau kita lihat secara garis besar apa yang terjadi pada pound sterling ini juga tidak bisa lepas dari setiap kebijakan yang dikeluarkan, terutama isu yang dikeluarkan oleh Donald Trump di minggu yang lalu. Dan untuk gold kita mulai sangat luar biasa rekan trader. Kita lihat gold ini dimulai dengan pelemahan yang sangat luar biasa di hari Senin. Bagaimana dia jatuh rekan trader, jatuh benar-benar ya. Dia mengalami pelemahan. Kalau kita lihat pelemahan yang terjadi ini bisa diakibatkan karena semakin meredanya konflik yang terjadi
sudah jabat tangan, ya sedikit lagi jabat tangan antara Israel dengan Lebanon, membuat bagaimana jatuhnya gol ini sangat luar biasa. Plus juga kalau kita lihat juga kemarin statement pernyataan yang dikeluarkan oleh Donald Trump serta penunjukan Menteri Keuangan yang baru. Nah inilah yang membuat gold itu dia turun sampai level paling terendah. Sempat menyentuh 2603 tapi perlahan namun pasti dia mulai bergerak lagi. Dan ditutup di sekitar 2649. Apakah dia akan sampai ke 2700? Kita akan lihat bersama-sama nanti sampai akhir tahun ini. Dan untuk USD Yen Jepang, kita lihat USD Yen Jepang mengalami pelemahan seiring dengan semakin melemahnya dolar dalam minggu ini karena statementnya Donald Trump juga, Menteri Keuangan dikeluarkan namanya, dilantik sih, maksudnya dipilih. Ini yang membuat bagaimana USD Yen Jepang bisa turun sampai di 149.432. Secara garis besar ya rekan trader teknikal pada minggu lalu. Dan untuk berita-berita fundamental yang terjadi pada minggu lalu, rekan trader kita bisa lihat dengan jelas ya di berita fundamental minggu lalu. Kalender ekonomi pada prinsipnya minggu lalu mulai dari hari Selasa itu ada penjualan rumah baru, ya penjualan rumahnya agak sedikit mengalami pelemahan 610 ya dari 738, sedang kepercayaan konsumen juga dari 109 menjadi 111 ya. Selain itu juga kita bisa lihat juga PDB dari 3,3% jadi 2,8. Klaim pengangguran awal agak sedikit mengalami penguatan sedikit ya. Klaim penganggurannya yang tadinya 215.000 ya dia pengangguran berkurang jadi 213. Selain itu juga ada data indeks manajer pembelian personal inti ya dari 2,7 sampai 2,8 dan kita bisa lihat ditutup ya itu ya pada prinsipnya itu, tapi nanti dari zona Eropa ada IHK Jerman berada seputaran minus 0,2% dan terakhir bagaimana data inflasi dari Eropa yang berada di level 2,3%. Nah, oke. Selanjutnya rekan trader, bagaimanakah analisa kita untuk minggu depan ini dari tanggal 2 sampai tanggal 6? Secara garis besar mari kita lihat dari sisi fundamental. Dari sisi fundamental rekan trader untuk minggu depan ini benar-benar kita akan masuk dalam suasana yang sangat luar biasa, volatilitas pasar akan sangat tinggi. Dimulai dari hari Senin ada PMI manufaktur dikeluarkan. PMI manufaktur ISM akan dikeluarkan juga pada pukul 21.45 dan 22. Lanjut hari Selasa lowongan pekerjaan ULTS. Ini nih awal-awal minggu, awal bulan ini luar biasa. Hari Rabu perubahan tenaga kerja non pertanian ADP. PMI indeks manajer pembelian jasa non manufaktur hari Rabu. Ya ini gejolaknya akan bertempur. Masuk lagi hari Kamis. Nah, ini dia ada Jeremy Powell akan mengeluarkan titah. Pidato Jeremy Powell akan mengeluarkan titah. Dan ini ada hubungannya dengan nanti rapat pertemuan FOMC nanti. Ini harap diperhatikan Kamis dini hari pukul 1.45. Besoknya hari Kamis 20.30 ada klaim pengangguran awal. Seperti biasa, hari Kamis pukul 20.30 atau 19.30 akan selalu ada klaim pengangguran awal. Dan analisa dan kita lihat kalender ekonomi, berita-berita ekonomi akan ditutup. Puncaknya itu pada hari Jumat di saat pendapatan per jam diumumkan, tingkat pengangguran diumumkan, dan supernya adalah rapat terus. Non-farm payroll, tenaga kerja non pertanian 20.30 dan kita akan trading bareng nanti di saat 20.30 minggu depan. Oleh karena itu 20.30 minggu depan non-farm payroll akan dikeluarkan. Siap tempur, kita akan benar-benar masuk dan kita akan menganalisa. Seperti biasa 1 bulan sekali kita akan menganalisa tentang non-farm payroll dan kita akan trading bersama-sama. Oke rekan trader, tadi adalah secara fundamental. Nanti sekarang ini kita coba lihat bagaimana analisa teknikalnya.
Analisa teknikal untuk minggu depan kita masuk dari indeks dolar Amerika. Saya melihat bahwa untuk indeks dolar Amerika sampai tanggal 6 ini saya melihat bahwa masih sedikit peluang untuk sedikit mengalami pelemahan. Dan saya bisa bilang bahwa pelemahan ini sangat harap diperhatikan oleh rekan trader. Pelemahan bisa terjadi sampai level paling terendah di posisi 104.144. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga bisa terjadi penguatan rekan trader. Jadi saya menganalisa itu dia akan bergerak dari 106.813 sampai level paling terendah di posisi 104.144. Ini adalah level pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika pada minggu depan. Ini analisa saya rekan trader ya. Ya harap diperhatikan, bisa salah bisa benar, tapi menurut saya dia akan bergerak sekitar daerah-daerah sini aja. Selanjutnya untuk euro angka saham dolar. Dari pandangan saya, euro angka saham dolar ini masih punya peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Saya bisa bilang bahwa peluang dia naik masih besar, dan menurut saya tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai di level 1.07191. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah bisa saja terjadi dan dia bisa jatuh ke level paling terendah menurut saya di level seputaran sini rekan trader. Kalau menurut saya level terendah dia itu kalau saya bilangnya sih seputaran sini sih sebenarnya. Nah, 1.04825. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Saya gambar dulu. Nah, ini dia dari sini ya. Ya, sabar rekan trader. Nah, di sini. Salah. Sampai level paling terendah di seputar sini. Ini adalah analisa yang coba saya bawakan buat rekan trader semuanya ya rekan trader ya. Nah, selanjutnya rekan trader, kita lihat untuk pound sterling. Pound sterling, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa pound sterling ini untuk minggu depan masih punya peluang yang sangat besar naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dari hasil analisa saya, kacamata batin saya dalam bertransaksi, saya menganalisa dia bisa turun naik sampai di 1.28779. Tapi hati-hati, pembalikan arah pun juga bisa membuat dia balik ya rekan trader ya. Ini di sini ya. Ini sampai level paling terendah menurut analisa saya di posisi 1.2571 adalah pergerakan dari pound sterling. Bagaimana untuk gold? Nah, ini dia rekan trader. Analisa saya, gold ini agak sedikit mengalami tendensi bullish, masih sedikit tendensi bullish, dan saya mencoba untuk mengambil sebuah analisa bahwa dia akan mencoba naik sampai di 2371. Itu sebenarnya jauh kali pula itu sebenarnya. Itu menurut saya itu jauh juga sebenarnya ya. Menurut saya dia bisa akan sampai di daerah situ. Ya, dia bisa sampai di daerah situ. Tapi sekali lagi juga tidak tertutup kemungkinan dia akan jatuh di level terendah 2609. Jadi 2609 rekan trader, ini harap diperhatikan oleh rekan trader ya. Kalau saya secara garis besar saya bilang dia itu akan coba bergerak sampai di 2731 sampai level paling terendah itu di 2609. Tapi hati-hati bahwa karena non payroll akan dikeluarkan, tidak tertutup kemungkinan dia itu bisa jatuh sampai level terendah di 2581. Ini saya sekali lagi bilang buat rekan trader hati-hati ya. Kecuali kalau perang mendadak dia akan naik. Tapi kalau tidak terjadi apa-apa, peluang untuk turun sampai di 2581 itu sangat besar. Sangat besar. Dan kita akan lihat minggu depan ini dipenuhi dengan berita-berita yang sangat luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi hati-hati ya. Hurt. Hati kan hurt. Jadi hati-hati itu hurt ya. Nah, dan untuk USD Jepang dalam analisa batin saya, dia ini masih punya peluang untuk turun ke posisi yang lebih rendah. Saya menganalisa dia akan turun sampai di 146.762.
Tapi sekali lagi hati-hati, peluang untuk naik pun juga ada dan peluang bisa naik di posisi 153.303. Nah, ini dia. 153.303. Nah, di sini sampai level paling terendah di posisi 146.7. Ini adalah pola pergerakan yang terjadi selama 1 minggu dari USD Yen Jepang, Euro Anglo Sam Dolar, Pound Sterling, Gold, dan indeks dolar Amerika. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa mingguan kita dari tanggal 2 sampai tanggal 6 nanti. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Dan jangan lupa terus nonton analisa-analisa harian kita pada setiap hari Senin sampai hari Jumat. Video-video kripto yang saya keluarkan silakan nonton juga, dan puncaknya webinar setiap hari Jumat 20.00 atau 19.00 tergantung dari non-farm payroll. Kalau non-farm payrollnya 19.30 kita mulainya jam 19.00. Itu 1 bulan 1 kali, biasanya lebih awal, tapi biasanya 20.00 waktu Indonesia. Dan sekali lagi rekan trader, terus bergabung dengan Amarket, nikmati apa yang telah kami berikan, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya membuat saya lebih semangat lagi bertempur untuk memberikan analisa buat rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa mingguan. Salam profit Indonesia.